Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finrila Nurmutfi Ali, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim Ajuna, SEIMM. Video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen keuangan syariah. Materi pertama yaitu memahami konsep dasar manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murah dan menggunakan seefektif, seefisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Perencanaan keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua yaitu lingkungan industri dan bentuk organisasi syariah. Lingkungan industri merupakan faktor eksternal perusahaan yang dapat menimbulkan ancaman dan menciptakan peluang. Strategi inovasi menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi ancaman dan menangkap peluang yang tersedia. Organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus mencapai kebutuhan secara efektif. Yang ketiga adalah analisis laporan keuangan syariah menggunakan standar akuntansi syariah. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Tujuan analisa laporan keuangan untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu untuk menilai kinerja pada tahun akan berjalan. Keempat adalah harta dan akad dalam pengembangan harta. Harta ialah seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia, baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, dan lain sebagainya. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain yang selama ini kita kenal. Islam memiliki tujuan-tujuan syariah serta petunjuk untuk mencapai tujuannya tersebut. Kelima, yaitu konsep transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah, serta riba dan implikasinya dalam keuangan syariah. Transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah, suatu transaksi yang dilarang karena jasa atau objek yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Yang keenam adalah konsep time value of money. Menurut pandangan Islam, time value of money dalam Islam tidak dikenal adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of money adalah sebuah keliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu keuangan. Tujuh adalah return dan investasi dalam keuangan syariah. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata investasi sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus Islam, pasar, modal, dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau dalam suatu perusahaan atau proyek. Sedangkan tujuan investasi itu sendiri adalah untuk mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan dan fungsi permintaan investasi dalam Islam. Yang kedelapan yaitu mekanisme keuangan berbasis bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing atau Inggris dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba secara definit. Profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Kesembilan yaitu mekanisme keuangan syariah berbasis jual beli. Dalam jual beli, menurut etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah, jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang saling menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai perjanjian yang telah ditentukan dan dibenarkan syariah dan disepakati.
yaitu mekanisme keuangan syariah berbasis utang atau QARD dan kebijakan Qardul Hasan. QARD atau ikrat secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah, QARD adalah memiliki sesuatu hasil pinjaman yang dikembalikan pinjaman tersebut sebagai penggantinya, sebagai nilai yang sama. Sedangkan Qardul Hasan adalah suatu interest. Kata Hasan berarti jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga. Ke-11 adalah memahami pasar modal syariah atau risk and return syariah compliant stock and shares. Dalam arti sempit, pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Sehubungan dengan hal ini, pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Yang ke-12 yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen. Instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola manajer ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham atau obligasi. Yang ke-13 yaitu reksadana dan obligasi syariah. Obligasi syariah atau lebih dikenal dengan sukuk, yaitu efek syariah berbasis sekuritasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Penerbitan, penggunaan, dan perdagangan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Reksadana menurut bahasa tersusun dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan dana yang berarti uang, sehingga dapat dipahami bahwa reksadana adalah kumpulan uang yang dipelihara. Selanjutnya yang terakhir yaitu instrumen keuangan sukuk. Kata SAKK, sukuk dan sakaek dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komisarial klasik. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah Muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata hawalah menggambarkan transfer atau pengiriman uang, dan mudharabah atau kegiatan bisnis persekutuan. Itulah penjelasan materi manajemen keuangan syariah 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.